Sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di minggu pertama di tahun 2025 kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Kami percaya tahun ini Tuhan akan membukakan pintu bagi kami. Kami percaya tahun ini kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Karenanya terima kasih untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hambamu pada malam sore hari ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Hamba berdoa agar siapapun yang hadir baik secara streaming ataupun secara onsite, setiap kami pulang semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, Glow Tamrin Residen pada sore malam hari ini, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini, Pastor Gilbert Lumendong, untuk kesempatan saya melayani saudara pada sore menjelang malam hari ini. Rasanya belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap sidang jemaat Allah di tempat ini. Siapa yang punya iman tahun ini akan menjadi dahsyat bagi kita, bisa lambaikan tangan saudara, haleluya. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan dahsyat tahun ini kita. Bilang saudara, dahsyat tahun ini kita saudara. Bilang sama yang baru ngomong, makanya jangan nakal lagi tahun ini. Bilang saudara, haleluya. Puji Tuhan, yuk biar rame gereja ini. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat dulu bagi Tuhan kita. Secara pribadi saya percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan banyak membuka pintu. Katakan amin saudara. Mari kita buka, saya beri tema khotbah ini saudara adalah, saya beri tema besar dari khotbah ini adalah The Door saudara, atau pintu. Sama-sama bilang sama saya, pintu. Yuk sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Allah, Wahyu 3 ayat 7 dan ke-8. Kitab Wahyu 3 ayat 7 dan ke-8. Karena ini minggu pertama, saya boleh minta bantuan saudara? Mantap, gak ada yang jawab ya, mantap saudara ya. Saya boleh minta bantuan saudara? Oke, tolong baca 2 ayat ini dengan semangat 45, bisa? Dan tolong di awal kenceng, di tengah kenceng, sampai kesudahannya juga kenceng. Saudara siap baca firman Tuhan? Coba bilang kiri kanan saudara, kasih keras suara lo, bilang saudara. Oke, 2 ayat ini sama-sama. Gelo Tamre siap? Anak kedengeran siap? Yuk sama-sama kita baca 2 ayat ini. 3, 2, 1, ya. Dan apabila tidak ada yang dapat. Ayat yang ke-8 lebih lagi. Lihatlah. Stop, bilang kiri kanan saudara, Tuhan buka pintu tahun ini. Saudara yang jomblo tahun ini Tuhan kasih pintu pasangan hidup. Wih, banyak ya. Saudara yang belum punya rumah tahun ini Tuhan kasih rumah pribadi. Wih, mantap. Saudara yang punya utang-utang tahun ini Tuhan berkati bebas utang-utang. Oh, banyak juga utangnya ya. Saudara yang belum punya anak, tahun ini Tuhan buka kandungan istri saudara. Karena kitab katakan, lihatlah aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Bilang kiri kanan saudara, lu gak usah sok kuat, bilang saudara. Saudara jangan lihat saya, bilang. Kita gak usah sok kuat. Kitab katakan, karena aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan kau tidak menyangkal namaku. Saya akan buka khotbah ini dengan 2 prinsip menurut kerajaan surga. Berapa prinsip?
Prinsip yang pertama adalah mata uang kerajaan surga bukan dolar, bukan emas, tapi iman. Bilang kiri kanan saudara, yang buat surga bergerak adalah iman. Amin. Jadi doa bukan berapa banyak panjangnya, tapi ada iman gak di doa itu? Katakan amin. Saudara boleh doa, gak ngomong lagi, cuma nangis doang, air mata, Tuhan bisa jawab doa saudara. Tapi ingat, itu hanya berlaku kalau kau doa sama Tuhan. Kalau kau doa sama pendeta nangis, pendeta gak bisa baca bahasa air mata. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam Alkitab, bahwa kamu hanya menerima apa yang kamu percayai. Saya ulang lagi, prinsip yang kedua, kamu hanya menerima apa yang kamu percayai. Tahun ini hanya akan terjadi berdasarkan apa yang kau percayai. Saudara, terserah orang mau bilang apa tahun ini dan sebagainya, tapi saya punya iman. Mungkin tahun ini berat, mungkin tahun ini sukar, tapi saya percaya pemeliharaan Allah Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai. Dia lebih dari sanggup buat pelihara saudara. Kalau cabang lain sih tepuk tangan, kalau cabang lain. Kayaknya daging babi di pergantian tahun masih terlibat di sini, saudara. Masih nyantol di sini. Nah, mari kita akan melihat, saudara, Yohanes 10 ayatnya yang ke-9 bilang demikian. Akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan apa? Selamat. Dia akan masuk dan akan menemukan apa? Jadi kalau tahun ini pintunya adalah Yesus, janji firman Allah, keluar masukmu, masuk keluarmu akan apa? Cuman tahun yang ganti, respon tetap aja gak berubah. Alkitab bilang kalau pintunya Yesus, kamu akan apa? Selamat. Bilang kiri kanan saudara, selamat ulang tahun. Selamat, dikatakan kamu akan keluar masuk dan akan menemukan apa? Padang. Karena Yesus menggambarkan kita domba. Apapun, karena pintu, Pak, Bu, pintu. Di sini siapa yang rumahnya nggak punya pintu? Kita masuk dari rumah melalui, kecuali kamu ribut sama istrimu kalau lewat jendela ya Bu ya. Pengalaman apa gimana Bu? Pintu. Mobil ada, pintu. Gedung ada, kota ada, pintu. Nah, kita akan belajar pada sore menjelang malam hari ini apa saja yang saudara perlu ketahui mengenai pintu. Pintu adalah metafora. Di Alkitab ketika bicara mengenai pintu adalah gambaran dari metafora. Kata pintu pertama kali muncul di Alkitab ketika Kain iri hati sama saudaranya. Namanya siapa? Habel. Alkitab bilang demikian dalam kitab Kejadian. Kita bilang gini, Habel, lihat dosa sudah mengintip di depan pintu. Tampilkan ayatnya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tampilkan ayatnya. Mantap. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Bukan berarti dosa itu punya badan dia ngintip gitu. No. Tapi Allah mau bilang begini, pintu bukan saja pintu berkat, tapi pintu juga apa yang kita buka terhadap hidup ini. Saudara gak bisa, saudara boleh tulis di pintu rumahmu, nyamuk dilarang masuk. Gak akan ngaruh, karena yang pertama, nyamuk gak bisa baca. Oke, gak lucu? Namanya usaha. Yang kedua, nyamuk saudara mau tulis apapun, kalau dia lihat pintu kebuka sedikit, dia akan. Saudara boleh tolak iblis, tolak setan, boleh tolak. Saudara boleh ngomong sampai berbusa, tapi kalau kamu buka celah, dia akan apa? Karena yang terpenting bukan hanya apa yang kamu omongin, tapi apa yang kamu lakuin. Makanya saya bilang tadi di awal khotbah, prinsipnya apa? Kamu hanya mendapatkan apa yang kamu percayai. Makanya ayo dong, udah tahun 2025. Jangan buka celah lagi, yang lalu-lalu lah. Kalau 25 gagal, hancur, 24 gagal, hancur dan sebagainya, itu lalu. Jangan pahit lagi, jangan benci sama orang. Jangan biarkan iblis kembali berkuasa di tahun ini. Jangan biarkan iblis kembali menjajah saudara, kembali merampok saudara, kembali menghancurkan saudara. Tidak ada kebodohan yang paling hebat. Berharap tahun ini berbeda, tapi metodenya tetap sama.
Seorang lagi, tidak ada kebodohan yang paling itu bodoh sempurna. Jinanya jalan, mukul istrinya tetap. Takut akan Tuhan yang gak ada. Tapi berani-berani bilang, tahun ini saya naik bukan turun. Naik kemana Bambang? Bisa ngerti maksud saya? Ketika bicara mengenai pintu, Pak, Bu, bilang kiri kanan saudara, tahun ini, belum semuanya tahun ini, jangan buka celah. Yang sudah menikah boleh angkat tangan? Pak, jangan pura-pura jomblo, Pak. Saya pendeta yang percaya laki-laki sama wanita harus jaga jarak. Saya pendeta yang gak percaya laki-laki menikah dengan pria yang sudah menikah itu bisa bestie, bisa segalanya tanpa ada percikan asmara di tengah mereka. Kok gak ada yang amin? Saya pendeta yang percaya kecelakaan terjadi di jalan tol bukan karena kecepatan. Kecelakaan terjadi di jalan tol karena mobil depan sama mobil belakang gak jaga jarak. Perselingkuhan terjadi bukan karena kecepatan. Bukan karena no. Tapi karena cowok yang udah nikah, cewek yang udah nikah, sama-sama gak tahu diri. Mari kita kuat-kuatan diem yuk. Gak apa-apa, ayo gak apa-apa. Saya bisa menghabiskan khotbah 30 menit dengan diem aja, gak apa-apa. Kalau bapak udah menikah, hindarin pulang kantor bareng, satu mobil, berduaan dengan istri orang. Memang dari pagi gak ada yang amin ngomongin memang. Gak ada. Karena awalnya nyaman. Cerita. Ngobrol. Kok muka kamu masuk, kok muka kamu kayaknya murung sih. Gak apa-apa mas. Ya udah. Mungkin kamu lagi marah. Nanti kalau udah tenang cerita ya. Lu kan demen gini-gini kan lu. Itu tuh suamiku. Dia tuh gak ngertiin aku. Gini bu. Kalau ada yang belum beres tahun ini, tolong dibereskan bu. Nggak, maksudnya kalau paha itu jangan terlalu kelihatan. Saya belum beres, jijik gitu langsung. Bu, ampuni suamimu bu. Dia bilang jijik, cuma 2 kemungkinan. Yang sudah menikah, yang ngerti pendapat saya dan setuju, bilang amin yang kencang. Iya, saya mau bilang sama saudara. Saya tadi mau lanjutin tapi dia tutup dengan jijik. Jijik itu kalau di SGS panjang banget. Iya bu, kalau kau punya masalah sama rumah tanggamu, jangan pernah cerita sama lawan jenis. Ngapain? Jangan cerita. Karena saya selalu bilang wanita itu lemah di sini. Di sini nih. Di telinga. Makanya wanita itu paling bisa. Makanya seluruh lagu cinta tentang pria ke wanita. Di mana-mana film pria yang kasih puisi sama wanita. Jarang wanita kasih puisi ke pria. Itu wanita yang rada gatel. Betul nggak? Makanya pria mengapa bos? Dan susah banget lah mengejar. MEN G atau JIK Gigi. Ibu, saya pesan saya tahan bu, tahan. Ngomongnya belakangan bu. Untung suami nggak ikut ya bu. Ya, makanya dalam ilmu biologi sel sperma yang ngejar sel telur. Sel telur tuh diem. Nggak ada sel telur nyari sperma, nggak ada. Itu sel telurnya anomali, gila dia. Jadi kalau ada pria, Pak, kamu ngejar wanita apa? Edan. Wanita
Dikejar. Jadi tugasnya gitu Pak. Alkitab bilang gitu. Wanita diam duduk. Tapi Pak dia nggak gerak-gerak. Angkat tanganmu, doa dalam nama Yesus. Gerak kakinya Tuhan. Kalau kayak nggak gerak Tuhan. Kalau nggak gerak patahkan kakinya Tuhan. Mari kita belajar masuk lebih cepat. What you need to know. Apa yang saudara perlu tahu mengenai pintu. Setiap kali Alkitab berbicara mengenai pintu. Saudara melihat Alkitab mengatakan pintu yang kedua bicara mengenai kesepian atau keheningan atau kesendirian. Yesus berkata kalau kamu berdoa masuklah, tutuplah pintu. Alkitab katakan ada juga yang ketiga pintu bicara mengetuk pintu. Apabila kamu melihat sebuah pintu dikatakan apa? Masuklah, ketuklah apa? Pintu, maka pintu akan apa? Dibukakan. Kalau saudara belajar ketika Paulus menyangkal Yesus 3 kali, Alkitab mungkin saudara nggak perhatikan, tapi Alkitab mencatat Petrus menyangkal Yesus di samping atau di dekat pintu, kata Alkitab. Dan yang kelima, Alkitab katakan ketika murid-murid ketakutan, mereka mengunci pintu. Yang pertama, mari catat catatan saudara, ini kan menjadi sebuah serial khotbah yang panjang Pak Bu. Kurang lebih akan selesai 2000 tahun kemudian. Yang pertama, kebenaran apa mengenai pintu? Glow Tamres, saudara siap diberkati? Ini awal bulan lebih dahsyat lagi dan siap diberkati? Ya kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yang pertama, every door is a decision. Setiap pintu yang saudara ambil adalah pilihan. Setiap kali saudara kemari hari ini, saudara berapa banyak pintu yang saudara lewatin? Pintu kamar, pintu toilet, pintu rumah, pintu mobil, pintu gereja. Betul ya? Saya cuma satu pintu Pak. Buka langsung gereja. Ya berarti rumahmu di samping situ. Kita semua memilih apa Pi? Salah pilih pintu, salah masuk, dan salah kehidupan. Celakanya tahun ini iblis kasih saudara dan saya banyak pintu. Dan celakanya kalau kamu gak dekat sama Tuhan, kalau kamu hanya mengandalkan panca indramu untuk memilih pintu mana yang kau lihat, cuman karena nyamanmu, cuman karena feelingmu, kau nggak konsultasi sama Tuhan, you will be waste. Tahun ini nggak akan ada bedanya sama tahun sebelumnya. Every door is a decision. Salah pintu, salah kehidupan. Nggak usah pintu deh. Salah pintu tol, pernah nggak keluar salah pintu tol? Saya pernah, nggak nanya saya kasih tahu. Saya pernah mau pelayanan di Bekasi. Saya tidur, tiba-tiba saya bangun. Kok saya tinggi di atas langit? Saya bilang ini kan ternyata saya sudah ada di tol MBZ. Itu yang ketawa sering jalan. Yang diem, main lu kurang jauh. Pulang lu kurang malam. Karena harusnya kalau ke Bekasi nggak harus lewat tol MBZ itu ke Bandung Pak. Jadi ketika saya bangun tuh San Diego tuh. Cuman salah pintu tol. Jadi young people, anak-anak muda yang belum nikah, tolong angkat tangan yang belum nikah. Pak jangan ngaku-ngaku jomblo Pak. Saya mau bilang jangan menikah karena usia. Jangan menikah karena dipaksa. Jangan menikah apalagi karena ikut-ikutan. Menikahlah karena kamu ketemu yang dari Tuhan. Karena pernikahan adalah keputusan terbesar kedua dalam hidup. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, salah menikah Bu. Aduh. Neraka di bumi. Kalau kau nggak percaya, cobalah. Salah menikah Pak Bu, saya nggak peduli. Aduh Pak Pendeta cowoknya ganteng banget Pak, alisnya nyambung sampai bawah Pak. Pak keren Pak, ini nyambung Pak, nyambung Pak, keren. Aduh Pak, dia kalau main gitar Pak baru jreng hati saya bergetar Pak. Ampun Pak, Pak ganteng banget Bapak lihat deh. Kalau Bapak lihat pasti Bapak naksir deh. No, salah nikah. Tanya sama mereka yang sudah menikah. Kita bisa tahu orang itu menikah dengan orang yang tepat apa tidak
Sesederhana setelah menikah hidupnya maju apa tidak? Yang dari Tuhan akan buat engkau maju. Kok diam nih mencurigakan? Udah salah ya? Ya udah, kalau udah salah dan udah terlanjur menikah, pesan saya sebagai hamba Tuhan, pesan terbaik di tahun ini, selamat menikmati. Ya mau apa lagi? Pak Pendeta sudah 40 tahun, sabar. Jangan buru-buru. Pak udah 50, sabar. Pak udah 60, sabar. Pak udah 75, turut berduka cita. Every door yang pertama, our life. Jangan salahin setan, salahkan dirimu yang salah mengambil keputusan. Halo? Our life, hidup kita hari ini adalah hasil keputusan kemarin. Halo? Hasil keputusan kemarin. Gideon Simanjuntak bisa diri di sini, di Gloat Ambres. Adalah hasil keputusan saya beberapa bulan yang lalu. Untuk berani berkata ya sama panggilan Tuhan. Memulai pelayanan. Takut gak? Banget. Gimana serangan? Gimana yang komen? Mungkin kau salah satu yang komen. Ngaku aja lah. Mungkin kau bilang, ternyata kayaknya gak gitu deh orang ini. But it's okay. Yang kedua, kita cepat saja. Yang kedua, kebenaran apa mengenai pintu? Yang kedua adalah your destiny, masa depanmu will be shaped by which door I walk past and I walk through. Gampangnya begini, masa depan saudara atau hidup saudara akan ditentukan berdasarkan pintu mana yang saudara lewati. Makanya anak-anak muda, jangan bangga dengan masa mudamu. Oh Pak Pendeta, I'm still young, wild and free. Saya bisa banyak buat kesalahan. No. Kamu akan nyesel. Jangan sampai karena kau muda, engkau bebas pilih A, B, C, D. Engkau umbar kemudaanmu sampai ketika engkau udah di hidup tengah waktu, kau kecewa. Karena kau bilang coba aja. Saudara Google it. Salah satu penemuan yang paling diharapkan oleh manusia adalah mesin waktu. Betul? Kamu berharap kan ketika ketemu sama dia di mall, ketika itu cowok bilang, hai cantik. Kau akan bilang, setan pergi. Kau menyamar malaikat terang. Tapi kan yang setan itu di samping kau kan. Dan kau bilang, aduh dia lagi. Ya. Saudara ingat gak kuis yang sempat terkenal di Indonesia? Nama kuisnya Deal or Not Deal. Tahu kan? Yang ada pembawa acaranya, terus di paling ada pintu. Ayo, 20 juta. Sudah punya TV gak sih? Karena responmu bikin saya bingung nih. Tahu kan? 20 juta atau di balik pintu itu. Terus kan ada penonton bayaran kan? Yang bilang gini, no deal. Padahal mereka semua cuma pengen berharap saudara salah ambil keputusan. Betul apa tidak? Kuis deal or not deal dalam lingkup tertentu mirip hidup kita. Yang iblis bilang 40 juta. 100 juta. Bisa jadi di balik situ ada sesuatu yang kau doakan selama ini. Kita manusia terbiasa ambil jalan yang paling aman. Yang kita tahu. Karena kadang-kadang kenyamanan dipakai iblis. Untuk kamu gak sampai ke dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Atau bisa jadi kebalikannya. 20 juta. No. Pintu itu. Pas dibuka. Gantungan. Dan semua. Siapa yang tahun lalu pernah salah dalam mengambil pintu? Siapa yang tahun lalu sering salah ambil pintu? Siapa yang sampai tahun ini masih merasakan kerugian
karena salah pilih pintu. Siapa yang gak peduli sama khotbah hari ini? Saya mau bilang sama saudara. Makanya Musa berkata kepada jemaat Israel, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. You choose. Salah satu hak istimewa yang Tuhan kasih sama kita adalah namanya kehendak bebas. Free will. Itu plug in dalam setiap hidup saudara. Tuhan gak akan paksa saudara melewati pintu yang dia siapkan. Saya ulang lagi. Tuhan gak akan paksa saudara melewati pintu yang dia siapkan. Siapa yang harus melangkah? Sebagai contoh. Saya minta tolong satu orang. Pastor Andrew boleh bantu saya? Ini contoh yang menarik. Sambil saya undang pemain badminton. Bro Yosia. Anggap saja ini berkat yang Tuhan sudah kasih. Apa ini Bapak Ibu? Berkat yang Tuhan sudah kasih. Terus saya bilang gini. In the name of Jesus. Terbukalah air masuk ke mulutku. Dalam nama Yesus. Kuasa gelap yang menghalangi air keluar dari botol. Aku patahkan. Masuk ke dalam mulutku. Saya mau tanya. Yang gila siapa? Halo? Tuhan udah kasih. Your part, your job adalah nah tepuk tangannya pendek. Banyak orang kasih Tuhan. Tuhan bilang, ini udah. Buka jalan Tuhan. Tuhan bilang, udah buka dari kemarin. Singkirkan musuhku. Tuhan bilang, gak ada musuhnya cuma diri kamu sendiri. That's why you choose. Di sini siapa yang capek hidupnya gitu aja. Siapa yang capek baik, nakal, baik, nakal, baik, nakal, baik, nakal. Mari kita jujur deh. Capek nggak? Kalau nggak capek sih kebangetan. Siapa yang bilang 2024 berat banget? Siapa yang tahun lalu hidupnya dihajar habis-habisan? Saya pertama. Mau tahun ini beda nggak? Nggak ada yang jawab. Mau nggak? Mau tahun ini beda nggak? Mau tahun ini dahsyat nggak? What should we do? We walk, makanya kata Alkitab bilang we walk by faith. Bukan we see, bukan we feel, bukan we think. We walk by faith. Karena soal tepuk tangan saya habisin. Thank you, Pastor. Bilang kiri kanan saudara, walk by faith. Amin. Yang kedua, kita bicara mengenai pintu. Yang pertama adalah pintu is a decision. Yang kedua, pintu akan membentuk your future. Like or dislike, suka. Kalau kau gak suka sama hidupmu hari, jangan salahkan Tuhan. Keputusan yang kau ambil. Amin. Bill Gates pernah bilang demikian. Kalau kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu siapa?
salahmu. Yang ketiga, Alkitab katakan, saya bagi menjadi 3, poin ketiga ini. Yang ketiga adalah door bisa menjadi opportunity from God. Kesempatan dari Tuhan. Bisa jadi tahun ini Tuhan kasih pintu terbuka yang kau doakan, yang kau rindukan, yang kau harapkan. Alkitab bilang, mari kita baca firman-Nya, sama-sama kita baca. Sudah diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, banyak kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, di dalam nama Yesus, tahun ini Tuhan percayakan pekerjaan besar dan penting. Sekali lagi, dalam nama Yesus, tahun ini Tuhan percayakan pekerjaan besar dan penting. Sekali lagi, dalam nama Yesus, aku percaya tahun ini Tuhan percayakan pekerjaan besar dan penting. Kalau engkau percaya, bilang amin. Dan kasih tepuk tangan sebesar, sebisa, sehebat kamu percaya. Besar dan penting. Tapi kabar buruknya apa? Sekalipun ada banyak penentang. Seorang hamba Tuhan namanya Warren Wiersbe mengatakan demikian. Setiap kali Allah membuka pintu, pasti akan ada banyak lawan. Kehadiran perlawanan seringkali menjadi bukti terbesar bahwa Allah sedang bekerja. Jangan kecil hati kalau mimpimu ditentang orang banyak. Jangan kecil hati kalau visimu ditertawakan orang banyak. Jangan kecil hati kalau apa yang kau imani ditentang oleh orang banyak. Seringkali pertentangan, lawanan, hinaan dari banyak orang yang menentang saudara, seringkali is a good sign bahwa Tuhan mau pakai saudara. Iblis itu bisa sense, iblis itu bisa cium, iblis bisa tahu mana yang mau dipakai Tuhan. Dan iblis tahu kapan orang itu mau dipakai Tuhan. Dan ketika orang itu mau dipakai Tuhan, iblis akan munculkan intimidasi, serangan, hinaan. Iblis akan pakai temanmu, istrimu, pacarmu, keluargamu, orang di sekitarmu, untuk engkau tidak berpikir jernih tentang panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Seringkali di saat ada the biggest opportunity akan muncul tantangan terbesar. Ketika saya dipercayakan Tuhan untuk memulai sebuah pelayanan, ampun Bu, ampun Pak. Tantangannya gils. Kalau ini gila, ini gils. Ampun. Baik yang menghina secara belak-belakan dengan kasar, baik yang menghina baik-baik, sampai yang ngomong dalam tanda kutip kelihatannya dari Tuhan. Tapi I know for sure, gak ngelanggar firman, gak ngelanggar hukum, gak ngerugiin orang. Ada api di sini membara. Gitu. Maju. Wah, tantangan, lihat aja nanti. Begini. Kemarin sebelum pergantian tahun, saya telepon gembala saudara di tempat ini. Saya bilang, Om Gilbert, thank you so much for your help. Om Gilbert, saya bersyukur ada Om Gilbert. Dia cuma ngomong, aduh Gideon katanya, hebat kamu, hebat. Kata gitu, Om, hebat kamu. Gitu. Gimana Gideon? Masih hidup? Masih Om. Masih Kristen? Masih Om. Gideon, hebat kamu nih. Kamu diserang kayak tsunami. Hebat tsunami. Tapi biasanya orang 2-3 tahun baru bangkit. Tapi Tuhan baik sama kamu. Tsunaminya besar, tapi berkatnya jauh lebih besar sama kamu. Ya, susah namanya hidup, gak bisa dipaksa. Hebat. Makasih Om, makasih. Thank you so much Om. Terima kasih telah mengizinkan saya berlindung di bawah kepak sayap Om. Makasih sudah bantuin saya. It's okay Gideon, it's my honor. It's my honor tolongin kamu. You are a great man. Thank you Om. Om juga great man. You are Om juga Om. You are Om juga. Oh iya udah ya Om ya.
Bagian belakang itu saya tambah-tambahin. Tapi saya mau bilang sama saudara. Kamu gak diciptakan untuk main aman. Halo? Tahun ini kalau main aman aja ngapain ganti tahun. Main aman. Nanti gimana? Gimana? Model kayak gitu. Makanya Alkitab bilang, baca Alkitab dalam kitab Wahyu. Penakut tidak bisa masuk surga. Baca Alkitab, bukan saya ngomong. Oh, Tuhan gak bisa pakai orang penakut. Makanya ketika Gideon di Alkitab, bukan Gideon yang ini. Tuhan bilang apa sama pasukan Gideon? Yang takut pulang. Gideon keluar ke kemahnya, dibilang, yang takut pulang. Semuanya pulang. Gideon bilang, yang benar-benar takut maksudnya pulang. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketakutan itu menyebar. Makanya jangan pernah bergaul sama orang penakut. Ngapain? No. Jangan bergaul sama orang nanti gini gimana dong. Nanti gini gimana dong. Karena sesama penakut, mereka nggak mau lihat temannya maju. Mereka nyaman di zona nyaman mereka. Mereka nyaman di mediocre mereka. Oh, mohon maaf, saya nggak punya roh mediocre. Jangan sombong. Jangan bilang, oh Pak Pendeta sombong. No. Yesus mati di kayu salib untuk menjadikan saudara dan saya orang-orang hebatnya Tuhan di dunia ini. Come on, bisa lebih dahsyat dari ini. No. Penakut. Gak bisa Tuhan pakai. Gak ada sejarahnya. Orang penakut dipakai Tuhan. Orang berdosa dipakai Tuhan banyak. Orang bodoh dipakai Tuhan banyak. Orang yang gak bisa dipakai Tuhan banyak. Tapi orang mungkin awalnya takut. Tapi seterusnya. Saya gak ngajak saudara bisa langsung ke WA bos gue keluar. Kenapa? Penakut gak masuk surga bos. Kamu yakin? Jangan banyak ngomong bos, keluar gue. Terus kalau keluar, Pak Pendeta kemana? Ini nanya gue. Gak maksud saya. Saya saat ini sedang menghidupi my best life. Kenapa? Pada akhirnya, dengan caranya, saya berani naik ke perahu itu. Ketika Yesus bilang sama Petrus, berjalanlah. Mungkin jatuh, ada tangan Tuhan. Amin. Tangan Tuhan. A door. Jangan doa Tuhan bukakan. Bukan, Tuhan bilang, open door. Aku buka. Semuanya kayak gimana ya? Senang terlalu banyak alasan kamu. Maaf ya. Terlalu banyak excuse. Tapi kan ini. Kalau ketemu orang gitu, oke, bye-bye. I have no time for you. Saya bilang sama pastoral di tempat saya. Yang gak sungguh-sungguh, yang gak percaya pelayanan ini akan dipakai Tuhan hebat, resign sekarang. I don't have time. Saya gak punya waktu untuk ngomongin kita pasti. No. Kalau kamu punya teman yang penakut, tahu gak? Ada kan teman-teman yang suka ngomong negatif terus. Tahu kan? Negatif. Nanti gimana? Pesan saya, langkah untuk kau maju. Tahu kan kepiting apa itu yang, ya itulah. Pokoknya kepiting aja. Yang ditaruh di bak. Yang kepiting naik ke atas. Temennya capok. Jatuh. Pokoknya kepiting itu yang gak pengen orang maju. Ada orang yang bersembunyi kasih masukan sama kamu. Sebenarnya dia cuma kagum sama keberanian kamu. Dia pengen kayak kamu. Dia gak berani. Dan dia pengaruhin kamu. Supaya kamu tetap selevel sama dia. Padahal Tuhan mau naikin level kamu. Mantap. Udah. Oke. Sekian dari saya. Jikalau ada salah-salah kata mohon maaf. Ya.
Jangan. Kayak deal or not deal tadi. Ambil. Karena mereka juga gak tahu ambil apa enggak. Hidup cuma sekali. Hidup cuma berapa? Sekali. Tuhan di pihak kita. Tapi waktu tidak di pihak kita. Doa saya kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Besok minggu kita akan belajar lebih dalam mengenai kebenaran, mengenai pintu. Saudara datang lagi ke tempat ini, kita akan sama-sama diberkati. Doa saya sebagai hamba Tuhan, tugas saya mempersiapkan saudara masuk tahun ini. Agar kau siap, alert, siap, jelas masuk tahun ini. Doa saya jemaat Glow Tamres, saudara diberkati dengan dahsyat tahun ini. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tos kiri kanan saudara. Katakan tahun ini kamu diberkati dahsyat. Saya berikan saudara beberapa saat berdoa sama Tuhan. Naikkan doamu, gak usah lihat kiri kanan saudara. Naikkan doa. Kita sejenak datang sama Tuhan. Saya cari liriknya dulu saudara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yang sepakat sama lagu ini, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita sama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Angkat tanganmu, bilang Allah, Allah pembelaku. Segala khawatirku, ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Mari sama-sama angkat tanganmu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Mari di tahun yang baru ini sambil angkat tanganmu, membuka pintu, tak ada satupun, amin, yang dapat menutup. Bila kau yang mengangkat, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kalau kau sepakat sama lagu ini, kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama malam ini kita deklarasikan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
tahun ini. Bila Engkau yang mengangkat aku. Dengan iman bilang tiada merendahkanku. Di minggu pertama ini angkat tangan. Bila Kau yang membuka